Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kami ini siapa Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami terbatas Tuhan. Dan kami sungguh sangat memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Mari Tuhan, pada pagi hari ini beracalah dalam hidup kami. Karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Kami anak-anak Tuhan sepanjang hidup kami diberkati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami. Kami akan menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Apapun kondisi kami tetap mengucap syukur. Kami tetap mengatakan, aku diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, dan sekaligus menjadi jalan keluar pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam, kami akan menyiapkan hati kami sebagai tanah yang gembur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah yang masak di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Pada pagi hari ini, saya mengucap syukur buat waktu yang diberikan buat saya. Terima kasih buat Pak Trisno yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa beribadah kembali di tempat ini. Sudah lama sekali kita ada di sini ya Pak ya. Dari 2020 kalau nggak salah daftar saya. Ya, jadi sudah 2 tahun tidak bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan puji Tuhan pagi hari ini saya pun ditemani teman-teman dari komsel saya, ya, bisa hadir di tempat ini untuk bersekutu bersama di dalam ibadah hari Minggu ini. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Senang sekali lagi perasaan bisa berjumpa walaupun dipisahkan oleh yang namanya COVID, nggak terasa hampir 3 tahun ya. Maaf saya lepas masker nggak apa-apa ya Pak. Karena saya kalau pakai masker banyak ngomong, saya takut badan saya akan menjadi kurus ya. Jadi lebih baik saya lepas supaya bisa bersuara dengan lebih baik lagi. Walaupun kita dipisahkan oleh karena COVID, ya memang COVID ini, ya kalau dibilang menakutkan, ya menakutkan, dibilang enggak, ya enggak, ya. Tapi satu hal, COVID ini memberikan corak yang berbeda dalam kehidupan kita, ya, membuat suatu perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan hari ini saya lihat ya banyak yang pakai masker, ya. Ada juga yang lepas masker, ya. Banyak hal merubah kehidupan kita. Saya kemarin keluar makan aja lupa membawa masker. Saya balik Bapak Ibu. Kalau dulu lupa bawa dompet balik. Sekarang kalau enggak bawa masker balik ya. Ini sudah merupakan perubahan yang drastis dalam kehidupan. Tapi ada suka dukanya Bapak Ibu, adanya COVID ini. Ya, mungkin dukanya mungkin banyak mengimbas ke pekerjaan, banyak yang sepi, mungkin banyak yang kehilangan saudara orang yang kita kasihi gara-gara COVID, banyak hal ya. Tapi satu hal juga ada yang kita ambil positifnya Bapak Ibu. Dengan kita memakai masker tentunya agak sedikit ketolong Bapak Ibu ya. Wajah kita mungkin yang pas-pasan dengan memakai masker. Ya mohon maaf ya, dilihat dari jauh begini
cukup cantik dan cukup ganteng-ganteng Bapak Ibu. Tapi nggak tahu kalau dibuka mungkin ya lebih ganteng dan lebih cantik loh Pak ya. Bukan ada maksud mau menghina, tidak ya Bapak Ibu, tapi ada baiknya Bapak Ibu. Ya, dengan memakai masker ini, dengan adanya COVID ini menambah juga kebaikan Bapak Ibu. Terus terang saya laki-laki juga agak berkurang uang belanja lipstik istri saya. Berkurang Bapak Ibu, biasanya setahun berapa kali, ini setahun tidak habis-habis, sudah 2 tahun lebih ya. Ya apa, tutupi terus Bapak Ibu ya. Bedak juga begitu Bapak Ibu, irit, sini bedai cuma separuh Bapak Ibu. Lumayan Bapak Ibu, ini sepertiga ya. 1/2/3 ketutupan masker, jadi ada kebaikan-kebaikan di tengah-tengah COVID ini. Amin. Bapak-bapak bener enggak ya? Betul ya? Dulu sangunya semprot-semprot minyak wangi, sekarang ya hand sanitizer irit Bapak Ibu. Minyak wangi berapa? Hand sanitizer berapa? Bahkan kadang-kadang diselipkan apa minyak tawon, bukan minyak wangi. Ya, gosok-gosok Bapak Ibu. Lumayan ada pengiritan bagi saya, terutama laki-laki ini. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini bukan tentang masalah COVID, saya tidak membahas tentang COVID, tapi saya ingin menyampaikan apapun musim dalam kehidupan kita yang kita alami, entah itu musim hujan, kemarau, musim COVID, musim DB, musim cacar, panu, kurap, kudis, dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut, karena kita bersama Tuhan. Selama kita hidup bersama Tuhan, kita mampu menanggung segala perkara. Amin. Karena ada Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini di tengah-tengah kondisi situasi yang seperti ini. Situasi yang dari tahun ke tahun katanya ya semakin ngeri dan semakin ngeri. Tetapi anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan bahwa hari demi hari, tahun demi tahun bersama Tuhan memang secara manusia ngeri, tapi bersama Tuhan ngerinya ditambah ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ya. Bersama Tuhan selalu sedap di belakang. Amin. Dunia seringkali sedap di depan karena lagi promo, tapi nggak enak di belakang. Tapi bersama Tuhan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang ke. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan tentang perumpamaan di dalam firman Tuhan ada dalam 2 macam dasar dalam kehidupan kita yang harus kita mengerti dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tahu, kita mengerti, tetapi kita tidak mau melakukannya. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pondasi hidup yang benar. Kita mau baca di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, ayat yang sudah mungkin tidak asing lagi. Kita mau baca Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya bacanya. Perikopnya 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita. Ya, dikatakan tadi, ya, engkau berseru-seru kepadaku, tapi engkau tidak melakukannya. Engkau mendengarkan perkataanku, tapi engkau tidak melakukannya. Dan Tuhan memberikan perumpamaan. Saudara dan saya seperti siapa?
Tuhan memberi perumahan kepada kita. Kita ada di posisi mana? Kita disamanakan dengan yang mana? Membangun rumah dengan pondasi yang benar atau membangun rumah di atas tanah yang biasa? Dan itu yang tahu diri kita masing-masing. Mungkin firman Tuhan ini sering kita mendengarkannya, mungkin berapa kali, ratusan kali, mungkin kita sebagai anak Tuhan yang sudah lama menjadi orang Kristen mungkin tahu firman Tuhan ini berulang kali. Tapi saya harap biarlah pagi hari ini setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan mengerti bahwa hidup kita tanpa dilandasi pondasi yang benar akan sia-sia, dan kita akan selalu kecewa di dalam kita mengiring Yesus. Kita akan selalu kecewa dalam kita mengikuti Yesus. Karena apa? Rohani kita rapuh dan kita membangunnya tidak di dalam pondasi yang benar. Pagi hari ini ya, kita mau belajar bersama-sama bagaimana anak-anak Tuhan mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, dibangun di atas batu yang kuat. Di sana dikatakan kita harus menggalinya dalam-dalam dan meletakkan pondasinya di situ. Meletakkan di ke dalam-dalam, yaitu apa? Tuhan kepengen pondasi batu itu, batu yang kuat, batu karang yang kuat. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan mau kita menggali, yaitu apa? Di dalam hati kita, yaitu apa? Iman kita. Terus kita gali, dan kita gali agar batu itu benar-benar tertancap kuat di dalam hidup kita. Amin. Kita kadang cuma melihat batu itu adalah batu yang kuat. Batu itu adalah Yesus, kita tahu. Tapi seringkali kita cuma sekedar tahu batu itu akan saya pakai untuk membangun pondasi hidup saya. Ya. Tapi seringkali kita tidak mau menaruh batu itu dengan menggali. Artinya apa? Kita cuma cukup mengerti dan tahu, tapi tidak mau menggali dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Ketika badai itu datang, rumah kita seperti rumah yang dibangun di atas tanah yang kering. Dan itu akan menghancurkan hidup kita dan kita gampang kecewa di dalam kita mengiring Yesus. Untuk itu, mari kita harus benar-benar jangan sampai kita lengah. Terus kita menggali, dikatakan menggali dalam-dalam, ya. Jangan lengah dengan keadaan kita hari-hari ini. Jangan sampai kita lengah tidak menggali di dalam hati kita. Kita tidak berusaha iman kita dipenuhi oleh batu karang, yaitu Yesus sendiri. Jangan kita lengah, jangan kita merasa sudah keadaanku sudah biasa, wajar. Kita tidak menggali. Biasa menggali 1 hari 5 kali, 3 kali, sekarang 2 hari sekali. Dan itu akhirnya menjadi apa? Kebiasaan kita lengah dan akhirnya kita merasa terlena dengan keadaan yang kita alami. Tapi ketika badai itu datang, tiba-tiba kena PHK, tiba-tiba kena vonis dokter, umurmu sudah kurang 3 bulan. Saya yakin, saya jamin 100% kita-kita yang tadi menggalinya aras-arasan. Saya yakin Bapak Ibu di tempat ini, kalau engkau divonis 2 bulan lagi, engkau sudah akan pulang ke rumah Bapak. Pasti cepat-cepat menghubungi Pak Trisno. Pak, ibadahnya diadakan seminggu 4 kali, Pak. Langsung kepengen ibadah terus. Ibadah jam 8.30, jam 5 sudah ada di bawah. Nunggu gereja dibuka. Sehari biasanya berdoa, bangun tidur, gue terus mandi. Sekarang enggak. Bangun tidur berdoa, mau mandi ya berdoa. Ya.
Mau makan sehari 3 kali berdoa, sekarang ditambah makannya 5 kali. Sehingga doanya bertambah 5 kali. Ada hal-hal yang dilakukan secara intensif karena kita tahu ada sesuatu yang menekan kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan, ayat ini sepele. Tapi jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita dengan tidak sungguh-sungguh menggali untuk menempatkan Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Amin. Jangan terus fokus kepada apa yang kita kerjakan di dunia ini. Karena kita tahu anak-anak Tuhan, hidup kita adalah hidup yang sementara. Hidup kita adalah hidup yang sementara. Kita tidak tahu kapan kita kembali, dan pastinya kita akan kembali. Untuk itu adalah hidup yang sementara. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Yang selama-lamanya akan hidup kekal. Dan di sanalah hidup kita dipertaruhkan hari ini apa yang kita kerjakan. Dan kita harus mempersiapkan, karena saat hidup kita nanti hidup yang kekal harus kita persiapkan dari sekarang. Kita harus sungguh-sungguh membangun kehidupan kita, membangun pondasi rumah tanggamu, hidupmu, pekerjaanmu. Kau harus membangun pondasi yang benar, yaitu menempatkan Yesus di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan? Dan apakah engkau sungguh-sungguh sudah melakukan perintah Tuhan? Hari ini tidak perlu kita angkat tangan, tidak perlu kita berdiri, dan tidak perlu kita menunjuk orang. Itu belum. Tapi biarlah, kalau engkau hari ini memang belum menempatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu, engkau cuma setengah-setengah. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, bertobatlah. Amin. Perintah Tuhan itu tidak berat kok. Ya. Perintah Tuhan itu ringan. Itu ada di ayatnya ternyata. Saya pikir tidak ada, ternyata ada. Ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tanda kita mengasihi Allah menuruti firman-Nya, dan firman-Nya itu tidak berat. Kalau kita merasa firman-Nya itu berat, kita akan melakukannya dengan setengah hati, dan kita akan malas untuk melakukannya. Tetapi dikatakan bahwa firman-Nya, perintahnya tidak berat. Ya. Untuk itu kita harus mau belajar bagaimana hidup kita hari demi hari selalu dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidup kita hari demi hari semakin disempurnakan. Semua orang tahu apa itu perintah Tuhan. Semua orang mengerti perintah-perintah Tuhan apa saja di dalam firman Tuhan. Saya tidak mau menjabarkan perintah-perintah Tuhan karena saya tahu Bapak Ibu pasti semuanya tahu. Ya. Kita mau pembuktian terbalik. Ya. Barang siapa yang benar-benar menuruti dan melakukan perintah-perintah Tuhan, kita lihat dari buah rohnya. Kita lihat dari kesehariannya. Kita akan lihat buah roh itu benar-benar tampak tidak di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dan kita mengingat kembali apakah kita sudah punya buah roh itu. Buah roh itu bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu kesatuan. Jangan pernah merasa berpikir buah-buah roh sehingga kita cukup 2-3 buah aja.
Tidak. Bapak Ibu boleh baca. Dalam Galatia kita baca aja. Galatia 5 ayat 22, 23. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Jadi kalau kita hidup ini dilihat dari buah rohnya sudah kelihatan. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah membangun fondasi yang benar di hadapan Tuhan atau belum? Disinilah kita tidak bisa lari, Bapak Ibu. Coba kita mau belajar bersama-sama, kita cek hidup masing-masing. Nomor 1, kasih. Apakah masih ada kasih di dalam hidupmu hari ini? Apa kasihmu sudah mulai sinar? Apa kasihmu kepada orang tua, kepada anak, suami, istri, saudara, adik, kakak? Coba cek aja Bapak Ibu. Jangan sepelekan hal ini Bapak Ibu. Saya kemarin diceritain ada orang Kristen yang termasuk ya hamba Tuhan yang luar biasa. Dia aktif di gereja, adiknya sakit, mau meninggal, tidak perhatian sama sekali Bapak Ibu. Dia menangis, dia sangat, aduh ini kakakku sendiri kok seperti ini. Tapi yang disayangkan sekali, ketika ada orang di luar sana ditabrak, kecelakaan, kakaknya ini dengan sigap membawa orang itu ke dokter Bapak Ibu, bawa ke rumah sakit diobatkan Bapak Ibu. Bayangkan apa motivasinya. Hari-hari ini banyak orang dikit-dikit pansos, panjat sosial, ya, dikit-dikit upload, dikit-dikit video, dikit-dikit masuk YouTube, undian berhadiah, siapa tahu banyak yang like, subscribe, dapat uang. Tidak peduli apa kata orang, yang penting aku dapat ini. Kasih hilang Bapak Ibu, hati-hati ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kasih ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Berapa waktu yang lalu, minggu lalu, saya sangat sedih sekali. Ya, ada suami istri, mungkin Bapak Ibu juga lihat, ada motornya jatuh, ada suami berdiri tegap, ya, istri dan anaknya masih kecil, tiba-tiba istrinya dipukul Bapak Ibu, dipukul, bukan mukul cuma, bukan, seperti tinjunya Mike Tyson Bapak Ibu, 3 kali, ada anaknya dan di depan banyak orang di jalan umum, sampai orang itu memisah. Istrinya Bapak Ibu dipukul. Laki-laki yang suka memukul wanita itu namanya laki-laki banci ya, banci. Banci dulu itu banci yang jalannya centil-centil gini, banci. Tapi hari ini laki-laki sudah banyak yang banci Bapak Ibu. Memukul wanita, apalagi itu istrinya sendiri. Badannya tegap, gagah sekali. Bukan kayak saya gini ya, lebih gagah Bapak Ibu. Mukul dengan keras, dipukul Bapak Ibu. Laki-laki yang demikian adalah laki-laki yang banci sejati Bapak Ibu. Di sini nggak ada yang banci ya Bapak Ibu. Amin. Banci itu matinya suka angel loh Bapak Ibu nguburin. Ya, kalau orang wanita mati dikubur itu ditaruh peti itu biasanya tangannya taruh gini ya. Di atasnya pusar ya Pak. Kalau laki di bawahnya pusar sedikit. Kalau banci Bapak Ibu, tahu tangannya di mana? Di samping Bapak Ibu. Wangel dimasuk no peti, ya.
Jadi hari ini hati-hati Bapak Ibu, jangan jadi laki-laki yang di sini nggak ada, ya nggak ada yang. Tapi kalau hari ini ada yang seperti itu, bertobatlah. Ya. Yang kedua, sukacita. Sukacitanya bener nggak sih kita ini punya sukacita? Ya. Gaji gak munggah sithik ae wis merengut. Ibu-ibu lombok larang, minyak larang, gak diwenehi gaji, naik mbek suamine marah. Suamine dulu digorengke dorang, sekarang cuma gereh. Gara-gara gaji nggak dinaikkan. Harus bersuka cita. Itu adalah apa Bapak Ibu? Ada ekspresi kebahagiaan, dan kebahagiaan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan sekitar. Walaupun gaji pas-pasan, seperti proklamasi, ditunggu dengan seksama dan habis dalam tempo yang singkatnya, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Tetap suka cita. Harus Bapak Ibu. Dan ibu-ibu juga harus tahu, ya. Jangan sampai gara-gara gak dikasih tambahan uang belanja, suaminya diomeli aja, dimarahi aja. Hati-hati Bapak Ibu, banyak wewe gombel berkeliaran di luar sana, ya. Jadi hari ini kita mau cek apakah kita termasuk bilangan orang yang suka bersuka cita, orang yang bahagia. Gaji kecil no problem Bapak Ibu. Sekarang zamannya canggih, ada handphone. Akhir bulan dilihat, dibuka amplopnya, gajinya kok kecil, ambil handphone Bapak Ibu, kita lihat, kita zoom Bapak Ibu, pasti besar gajinya. Amin. Ya, jangan bersedih hati, bersuka cita. Amin. Yang berikutnya, damai sejahtera. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang selalu dipenuhi damai sejahtera, tidak ditentukan oleh sekelilingmu, karena damai sejahtera itu konsisten Bapak Ibu. Ya. Lah itu bisa dilihat, Bapak Ibu ini punya damai sejahtera enggak dalam hidupnya, dalam rumah tanggamu, di gereja, di pekerjaanmu. Cek and recheck Bapak Ibu, apakah kita sering dipengaruhi, damai sejahtera kita hilang. Saya paling gampang ngecek kalau saya ini, ya. Saya biasanya kalau makan yang nggak ada teks itu service tagnya tuh, saya sering ngasihin ini tips ya. Sebagai contoh aja nih, ya. Kalau kita makan lagi happy nih, tiba-tiba pelayannya menyenggol minuman air kita dan kena celana kita, kena baju kita, tentunya apa yang kita lakukan? Rasanya dongkol ya, membuat damai sejahtera kita hilang. Itu hati-hati Bapak Ibu. Saya berusaha ketika hal begitu bisa terjadi, dan itu pernah terjadi, ya. Saya juga berusaha Bapak Ibu untuk mengalahkan kedagingan saya. Tetap orang yang seperti itu, mejanya tetap tak kasih tip Bapak Ibu, ya. Itu tuh apa? Untuk melatih saya bahwa damai sejahtera saya tidak dipengaruhi oleh sekitar saya, tapi damai sejahtera saya dipengaruhi oleh ada tidaknya Tuhan dalam hidup saya. Untuk itu, ayo, ini hal sepele Bapak Ibu, tapi saya mau Bapak Ibu meresponi dengan baik dan benar. Jangan disepelekan, buah roh itu harus gali terus dalam hidup kita. Yang berikutnya, sabar. Ini yang lagi diuji sekarang ini. Harus sabar. Banyak orang mudah tersinggung, banyak orang emosi, kurang kesabarannya, ya. Orang yang nulis pakai tangan kiri itu namanya apa? Kidal. Singkatannya kidal, tahu? Kiri dari lahir Bapak Ibu, ya. Ya. Jangan tersinggung, jangan malu, ya. Nulis dari kiri malu dibilang kidal. Kidal itu singkatannya kiri dari. Kalau yang kanan nulisnya disebut kadal Bapak Ibu.
Ada sing ngomong lho, kadal katanya. Lho ya apa sih? Ya jangan tersinggung lah, wong kiri diomong kidal ya. Iya toh? Kanan ditolong terus kadal ya jangan udah apa? Harus sabar Bapak Ibu. Amin. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Hal-hal sepele gini jangan sampai kita menjadi berdosa. Dicek. Yang berikutnya kemurahan. Itu adalah sikap Allah terhadap manusia, yaitu penuh kasih sayang. Kemurahan itu seperti itu. Dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik. Bahasa Jawanya gak mentolowan gitu loh Bapak Ibu. Kemurahan itu. Ngerti ya? Gak mentolowan ya. Saya juga belajar seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saya ada cerita sedikit nih masa lalu. Ya. Di daerah sini sih, Duku Kupang. Ketika saya siang-siang jam 2 siang, panas-panasnya lewat sini, naik mobil. Tiba-tiba ada bapak tua itu jualan sapu kemujing, sapu yang panjang, ya duduk panasan sambil kipas-kipas sama tangannya gini. Karena saya kebablasan, saya balik Bapak Ibu, tak suruh putar sopir saya, putar, sake. Ya, bapak itu ternyata sudah mulai berjalan menjual keliling lagi Bapak Ibu dengan panas-panas karena bawanya lumayan banyak ya. Singkat cerita saya berhenti, saya tanya bapaknya, Pak dijual ini, ya Pak. Sudah saya beli, saya borong sapu, kemujing, ya sapu-sapu ini Bapak Ibu, ya terus ada kemujingnya saya beli, ya. Wah saya lihat wajah Bapak itu senang sekali, senang ya, saya juga senang Bapak Ibu. Tetapi sejurus kemudian Bapak itu ngomong, Pak ini tinggal 3 Pak, Bok dibeli sekali. Tahu Bapak Ibu yang ditawarkan saya apa? Sapu sing pewanjang buat sawang gitu loh. Tinggal 3 Pak sekalian Pak dibeli sekali. Padahal tak beli kemujing di sini. Sopir saya yang ini. Ya tidak kayak endi to Pak mau kira motor. Ditali nok dukur daripada numpak truk. Ya. Kita harus belajar. Ini contoh ini ya, tapi ini kejadiannya sungguh-sungguh terjadi di Duku Kupang sini ya, dekat sini. Kita harus belajar punya kemurahan Bapak Ibu. Ya, karena itu adalah sifat Allah, yaitu Dia murah hati terhadap saudara dan saya. Amin. Hari ini apakah engkau punya kemurahan dalam hidupmu? Lakukan hal yang sepele. Tuhan tidak pernah melihat apa yang tampak di luar. Tuhan selalu melihat apa yang ada di hati. Yang berikutnya kebaikan. Ya, kebaikan adalah teladan Yesus yang memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, dan kita pun harus mau belajar. Dimanapun kita berada, di gereja, di tempat kita kerja, di dalam rumah tangga, kita harus menjadi pribadi yang baik terhadap orang lain. Yang berikutnya kesetiaan. Kesetiaannya adalah berdiri teguh dalam pendirian, tidak mudah diombang-ambingkan Bapak Ibu. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang sukanya berdiri kokoh, yang punya sifat tidak mudah kena bujuk dan rayu. Setia pada pasangan, setia di dalam pekerjaan. Harus kita lakukan hari-hari ini. Saya tadi ngomong Bapak Ibu, hati-hati ya. Hari ini banyak wewe gombel dan gerenduwo lagi promo, ya lagi giat-giatnya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Dalam semua lapisan menengah, atas sampai bawah banyak gerenduwo dan ya, wewe gombel, ya. Wewe gombel, hati-hati. Kalau beli wewe gombel dapat bonus kuntilanak Bu. Kalau beli genderuwo dapat bonus tuyul. Ya, jadi hati-hati, jangan suka memberi kesempatan. Ya, kita harus setia. Kesetiaan itu harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan kesetiaan itu bisa kelihatan dari Bapak Ibu yang dilakukan. Punya pasangan jelek, jangan menjadi tawar hati, ya. Justru yang jelek-jelek ini tipe-tipe orang yang setia. Coba yang sama pasangannya, toleh kiri kanannya, dilihat
suami istriku jelek apa bagus apa ganteng cantik. Loh sungguhan Bapak Ibu, orang jelek ini setia loh. Ya, coba suaminya jelek, jelek, hitam, keriting, berintik, ya pulang malam tidak usah takut. Genderuwo, kuntilanak aja takut, apalagi wanita Bapak Ibu. Pasti takut. Hati-hati. Cantik, ganteng itu ada umurnya Bapak Ibu, paling maksimal 25 tahun. Luntur, cantik gantengnya luntur. Tapi kalau orang jelek Bapak Ibu, saya kasih tahu, wawet ya. Dulu jelek, sekarang jelek, dan sampai selama-lamanya tetap jelek. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir orang jelek itu. Ya. Dan orang jelek ya, yang setia, terutama laki-laki ini. Saya kasih resep. Ya. Orang laki-laki yang setia kepada istrinya, suka mencium istrinya di pagi hari. Itu lebih panjang umur dibanding mencium istri orang lain. Amin. Ya. Jadi hari ini ayo kita harus mau cek and recheck bagaimana hidup kita. Ya, kita cepat aja. Yang berikutnya kelemah lembutan, kerendahan hati, ya. Jadi kelemah lembutan ini kebalik dengan yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Biasanya orang yang seperti itu merasa sombong, paling kaya, paling pinter dan segalanya. Orang-orang yang tidak bisa menguasai diri adalah orang-orang yang biasanya sombong, orang yang merasa dirinya punya segala-galanya. Dia ibaratnya orang yang berada di atas gunung, melihat orang di bawahnya itu kecil, tapi tidak kerosok. Orang yang di bawahnya lihat dia juga tapi orang-orang demikian itu tidak tahu diri, tidak bisa menguasai diri. Suami yang mukul orang tadi yang saya ceritakan ditangkap polisi Bapak Ibu, ya. Dan juga ada, saya lihat video juga ada orang jasa online pengantar barang itu, mungkin nggak tahu di cancel atau apa sama pelanggannya, perempuan di kungfu Bapak Ibu, ya kayak Jet Li gitu. Waduh, dia praktekkan kungfunya perempuan yang tendang sama ininya, akhirnya juga ditangkap polisi. Hati-hati Bapak Ibu, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, akan menyesal seumur hidup. Untuk itu mari, ada 9 buah roh. Saya tidak berlama-lama ya, karena sudah cukup lama ini ternyata ya. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, hari ini jangan sepelekan dalam hidup kita. Apakah engkau sudah membangun pondasi yang benar dalam hidupmu? Apakah engkau sudah menggali benar-benar di dalam hidupmu untuk menempatkan Tuhan di dalam hidupmu? Jangan engkau seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun, engkau tidak tahu mengarah kemana. Engkau akan muter-muter dan tersesat. Tapi ketika engkau benar-benar mau membangun hidupmu bersama Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Amin. Mari Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan, banyak orang tahu tentang kebenaran ini, tapi tidak mau melakukannya, tidak mau menuruti perintah-perintahnya. Jangan sampai waktu berjalan begitu cepat dan kita terlambat, tidak melakukan apa-apa. Adanya COVID ini harusnya menjadi cambuk yang keras seperti bagi anak-anak Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu. Karena dengan adanya COVID ini saya lihat tidak memandang bulu. Dari yang kaya, miskin, muda, tua, ganteng, jelek, semuanya kalau didatangi COVID dan COVID mengajaknya dia pergi bersama, dia akan pergi. Cuma bedanya, engkau pergi kemana? Engkau pergi kemana? Itu yang harus saudara dan saya persiapkan hari ini. Jangan sampai engkau salah di dalam membangun dasar kehidupanmu, sehingga akan runtuh ketika badai itu datang menghampirimu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami supaya di dalam sepanjang hidup kami
Kami akan menggali seperti yang hamba-Mu sudah sampaikan untuk kami. Sampai Tuhan panggil kami pulang. Jadikan hidup kami berkat dimanapun kami berada. Lihatlah kami ya Tuhan. Mampukanlah kami. Sehingga kami menjadi seperti yang firman-Mu sudah disampaikan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini. Untuk sementara waktu kami berpisah. Tetapi belas kasihan, kemurahan dan kebajikan Tuhan selalu menyertai dan memimpin hidup kami. Tuhan, terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Adalah janji-Mu sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saya hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan dan kemurahan Tuhan selalu menopang, memberikan penghiburan dan kekuatan. Ya Roh Kudus Allah, inilah umat-Mu. Kami juga menyatukan hati berdoa, menyerahkan anak-anak-Mu yang tidak hadir pada ibadah pagi ini. Dimanapun mereka berada, yang karena satu dan lain hal mereka tidak bersama dengan kami. Tuhan menjangkau mereka, menjamah mereka, dan memberkati mereka. Kami juga menyatukan hati memberkati Bapak Presiden yang kami kasih di dalam Kristus, Bapak Jokowi, dengan wakilnya, juga semua jajaran menteri. Kami berdoa Tuhan agar beliau semua diberikan hati yang bijaksana, hati yang takut dan menghormati Tuhan. Demikian juga semua DPR, MPR, para gubernur, sampai pejabat tingkat daerah tanpa terkecuali. Tiada henti-hentinya kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Indonesia, negeri yang kami cintai, di mana kami dilahirkan, ini adalah tumpah darah kami, diberkati dengan hujan keselamatan dan pertobatan. Memberkati juga TNI dan Polri. Setiap polemik yang ada di dalam institusi ini, Roh Kudus akan menolong, membukakan jalan, semuanya terselesaikan dengan baik. Bapa, kami juga menyerahkan pemilu yang walaupun masih tahun 2024, Tuhan selalu punya yang terbaik bagi negeri kami. Dan itu yang kami terima. Dan Tuhan akan tuntun kami semua, umat Tuhan, rakyat Indonesia, untuk memilih yang tepat dan yang terbaik. Jauhkan kami dari segala pekerjaan kuasa gelap. Biarlah kami tetap di dalam satu kesatuan, dan kami sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan yang besar bagi negeri kami, bagi hidup kami semuanya. Ya Tuhan, pada akhir ibadah ini kami juga menyatukan hati, memberkati semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Berkat Tuhan melimpah bagi mereka semua. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada sorga, kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal yang hidup dan kudus. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, dan biarlah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah masa depan anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, dan diberkatilah setiap hubungan yang engkau lakukan di dalam kehidupan ini. Pulanglah dan terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.